Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Askia Zahra Putri Mazida dari MB 4403 dengan nomor induk mahasiswa 140120163. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisis laporan keuangan dari perusahaan Smartfren Telekom dan juga PT Surya Toto Indonesia. Nah, sebelum masuk ke analisis laporan keuangannya, saya akan bahas dulu apa itu perusahaan Smartfren dan juga apa itu perusahaan Surya Toto Indonesia. Oke, yang pertama itu ada PT Smartfren Telekom. PT Smartfren Telekom merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 2015, perusahaan ini meluncurkan layanan 4G LTE secara komersial dan pertama di Indonesia. Tidak hanya itu saja, pada tahun 2016, satu tahun kemudian, perusahaan ini kembali mencetak sejarah dengan meluncurkan layanan Voice over LTE secara komersial. Smartfren juga memiliki jaringan yang cukup luas. Ia memiliki kurang lebih 15.000 BTS 4G yang tersebar di 200 wilayah di Indonesia. Berkat hal ini, Smartfren menjadi partner telco bagi brand-brand smartphone ternama di Indonesia. Smartfren juga menghadirkan pengalaman layanan data yang sangat fleksibel melalui pilihan data yang sangat bervariasi dan juga melalui smartphone Andromax dan juga MiFi modem. Lalu perusahaan kedua itu ada PT Surya Toto Indonesia. PT Surya Toto Indonesia ini bergerak pada sektor besi industri dan chemicals atau bahan kimia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 11 Juli 1977. Ruang lingkup kegiatan perusahaan ini jika dilihat dari anggaran dasar perusahaannya yaitu kegiatan memproduksi dan penjualan produk sanitasi, perlengkapan dan produk sistem dapur, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan produk-produk tersebut. Selain itu juga perusahaan PT Surya Toto Indonesia ini sudah didistribusikan secara lokal dan juga produk-produknya juga sudah diekspor ke negara-negara besar lainnya seperti Australia, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, Vietnam, dan yang lainnya. Nah, tadi merupakan company profil singkat mengenai PT Smartfren dan juga PT Surya Toto Indonesia. Sebelum masuk ke analisis keuangan perusahaan, ada 8 poin utama yang bakal saya jelaskan nanti. Yang pertama ada current ratio, kedua ada debit ratio, ketiga total asset turnover, yang keempat net profit margin, yang kelima ada return on asset, keenam ada gross profit margin, ketujuh ada return on equity, dan yang terakhir ada fixed asset turnover. Yang pertama itu ada current ratio. Current ratio itu apa sih? Current ratio merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar dengan aset lancar. Nilai current ratio semakin besar, maka akan semakin baik kondisi perusahaan itu. Untuk menghitungnya sendiri, current ratio didapatkan dari hasil current aset dibagi dengan current liabilities. Untuk perusahaan pertama yaitu PT Smartfren. PT Smartfren ini memiliki current aset sebesar 6.646 miliar dan juga current liabilities-nya sebesar 8.417 miliar. Maka hasil yang didapat dari hasil pembagian tersebut adalah 0,31437. Jika dibulatkan, hasilnya menjadi 0,31, yang berarti current ratio ini di bawah 1. Maka perusahaan mengalami kesulitan dalam membayar kreditor. Lalu untuk perusahaan PT Surya Toto Indonesia sendiri, current ratio-nya dihitungnya sama. Current aset dibagi dengan current liabilities. Current aset yang dimilikinya itu 1.346 miliar dan juga current liabilities-nya sebesar 311 miliar 318 juta. Maka hasil yang didapatkan adalah 4,32541, yang artinya jika dibulatkan adalah 4,32 dan si current ratio ini di atas 1. Artinya perusahaan aman untuk membayar kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya. Yang kedua ada debit ratio. Debit ratio yaitu mengukur seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nilainya akan semakin baik jika semakin kecil. Untuk menghitungnya sendiri, kita perlu membagi total debit dengan total aset. Yang pertama itu ada PT Smartfren. Total debitnya sebesar 8.417 miliar dan juga total asetnya sebesar 38.684 miliar.
dengan hasil yang didapatkan 0,21761. Artinya, debit rasio yang didapatkan adalah 0,25 kali. Karena hasilnya di bawah 0,5 kali, berarti perusahaan ini tuh dibiayai oleh ekuitas. PT Surya Toto Indonesia juga sama. Total debit yang didapatkan adalah 311 miliar 318 juta dan juga total asetnya sebesar 3 triliun 117 miliar. Dengan hasil pembagian tersebut, maka didapatkan hasil sebesar 0,1000019. Artinya, debit rasio yang didapatkan adalah 0,1 kali. Sama halnya dengan pada Smart Friend tadi, karena di bawah 0,5, berarti perusahaan ini itu dibayarkan melalui ekuitas. Yang ketiga yaitu total asset turnover atau sering disingkat dengan TATOY, yaitu mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Nilainya akan semakin baik jika semakin besar. Untuk mendapatkannya, kita perlu membagi sales dengan total aset. Langsung saja, yang pertama yaitu pada Smart Friend memiliki sales sebesar 9 triliun 407 miliar dan juga total asetnya sebesar 38 triliun 684 miliar. Maka hasil yang didapatkan adalah 0,24320 yang jika dibulatkan adalah 0,24. Smart Friend memiliki rasio perputaran total aset sebesar 0,24 kali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk membeli suatu aset perusahaan akan menghasilkan pendapatan sebesar 0,24 kali lipat. Next yaitu PT Surya Toto Indonesia. Perusahaan ini memiliki sales sebesar 1 triliun 622 miliar dan juga total asetnya sebesar 3 triliun 107 miliar. Untuk menghitungnya sama, kita membagi sales dengan total aset. Dapatkannya hasilnya sebanyak 0,52208. Artinya, Surya Toto Indonesia ini memiliki perputaran total aset sebesar 0,52 kali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan untuk membeli total aset perusahaan akan menghasilkan pendapatan sebanyak 0,52 kali lipat. Jika ditarik kesimpulan, maka perusahaan Surya Toto Indonesia ini angkanya lebih besar dan artinya lebih baik kondisinya. Lalu yang keempat itu ada net profit margin. Net profit margin sendiri merupakan mengukur neto laba dibagi dengan penjualan. Semakin besar maka akan semakin baik. Rasio ini juga digunakan untuk memberikan gambaran tentang stabilitas keuangan perusahaan. Untuk menghitungnya sendiri, net income dibagi dengan sales. Perusahaan PT Smart Friend memiliki net income sebesar 1 triliun 523 miliar dan salesnya sebesar 9 triliun 407 miliar. Maka hasilnya sebesar 0,16195. Artinya, Smart Friend ini memiliki laba bersih sebesar 0,16195 atau 16,19%. Lalu, untuk perusahaan PT Surya Toto Indonesia sendiri memiliki net income sebesar 30 miliar 689 juta dan juga salesnya sebesar 1 triliun 622 miliar. Dengan membagi net income dengan sales, didapatkanlah hasil sebesar 0,01892. Artinya, perusahaan ini memiliki margin laba bersih sebesar 0,01892 atau sebesar 1,89%. Oke, yang kelima itu adalah return on asset atau sering disingkat dengan ROA. ROA merupakan mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Nilainya akan semakin baik jika semakin besar. Untuk menghitungnya sendiri, kita bisa membagi net income dengan total aset. Yang pertama itu pada PT Smart Friend memiliki net income sebanyak 1 triliun 523 miliar dan total asetnya sebanyak 38 triliun 684 miliar. Maka hasilnya sebesar 0,03939. Artinya, rasio ROA dari Smart Friend tahun 2020 yaitu 0,03 atau 3%. Jadi, setiap Rp1 dari aset perusahaan mampu menghasilkan laba bersih sebanyak 3%. Untuk perusahaan PT Surya Toto Indonesia memiliki net income sebesar 30 miliar 689 juta dan juga total asetnya sebanyak 3 triliun 107 miliar. Maka hasil pembagiannya didapatkanlah hasil sebanyak 0,0988. Artinya, rasio ROA dari perusahaan Surya Toto ini
sebanyak 0,09 atau 9%. Jadi setiap 1 rupiah dari aset perusahaan akan menghasilkan laba bersih sebanyak 9%. Kesimpulannya berarti ROE yang dimiliki oleh PT Surya Toto ini lebih besar dibandingkan dengan PT Smart Friend. Setelah menghitung return on asset, kita akan menghitung gross profit margin, yaitu mengukur laba kotor dibagi dengan penjualan. Semakin besar maka akan semakin baik. Untuk perhitungannya sendiri yaitu berarti gross profit dibagi dengan revenue. Untuk PT Smart Friend sendiri memiliki gross profit sebanyak 9 triliun 407 miliar dan juga revenue-nya sama 9 triliun 407 miliar. Maka hasilnya yang didapatkan adalah 1, artinya margin laba kotor Smart Friend adalah 1 atau 100%. Artinya semua dari keuntungan perusahaan digunakan untuk harga pokok penjualan. Perusahaan PT Surya Toto Indonesia sendiri memiliki gross profit sebanyak 202 miliar 644 juta dan juga revenue-nya sebanyak 1 triliun 622 miliar. Hasil pembagiannya adalah 0,12491. Artinya, margin laba kotor Smart Friend adalah 0,12 atau 12,49%. Pada dasarnya, margin laba kotor 12,49% ini berarti bahwa setiap nilai yang dihasilkan dari penjualan, perusahaan memiliki sisa sebanyak 12,49% untuk menutupi biaya operasi dasar dan laba. Lanjut, yang keenam ada return on equity atau sering disingkat dengan ROE. ROE sendiri adalah mengukur seberapa besar return yang bisa didapatkan oleh pemegang saham. Semakin besar maka akan semakin baik. Untuk menghitungnya sendiri kita bisa membagi net income dengan total common equity. Untuk perusahaan Smart Friend sendiri memiliki net income sebanyak 1 triliun 523 miliar dan juga total common equity-nya sebanyak 12 triliun 365 miliar. Hasil yang didapatkannya adalah 0,12321. Artinya, ROE dari Smart Friend ini adalah 0,12. Hasil ini tuh mendekati angka 0. Artinya, perusahaan Smart Friend tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Sama halnya dengan tadi, PT Surya Toto Indonesia sendiri memiliki net income sebanyak 30 miliar 699 juta dan total common equity-nya sebanyak 1 triliun 923 miliar. Maka hasil yang didapatkan adalah sebanyak 0,01595. Artinya, ROE dari perusahaan ini adalah 0,15. Hasil perhitungan ini mendekati 0, artinya perusahaan juga sama, tidak mampu mengelola modal yang tersedia secara efisien untuk menghasilkan pendapatan. Oke, yang terakhir ada fixed asset turnover, yaitu mengukur seberapa efisien menggunakan fixed asset untuk menghasilkan penjualan. Semakin besar maka akan semakin baik. Untuk perusahaan PT Smart Friend sendiri memiliki jumlah sales sebanyak 9 triliun 47 miliar dan juga net fixed assetnya sebanyak 29 triliun 672 miliar. Untuk mendapatkan fixed asset turnover, kita bisa membagi sales dengan net fixed asset. Hasilnya sebanyak 0,31705. Artinya, jadi rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ini adalah 0,31 kali. Lalu untuk PT Surya Toto Indonesia sendiri memiliki sales sebanyak 1 triliun 622 miliar dan juga net fixed assetnya sebanyak 93 miliar 604 juta. Untuk mendapatkan hasilnya sama, kita perlu membagi sales dengan net fixed asset. Hasilnya sebanyak 1,79539. Jadi rasio perputaran aset tetap ini yaitu sebanyak 1,79 kali. Jika dibandingkan dengan PT Smart Friend tadi, maka perusahaan ini lebih besar, artinya perusahaan PT Surya Toto ini lebih baik kondisinya dibandingkan dengan PT Smart Friend untuk fixed asset turnover. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan untuk analisis keuangan perusahaan PT Smart Friend dan juga PT Surya Toto. Semoga apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila banyak kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.